wabarakatuh. Oke, saya atas nama Dekanat ya, atas nama Pak Dekan, pertama-tama mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Bapak-Bapak ya, ada Ibu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir menyempatkan waktu untuk rapat koordinasi mengenai jurnal teknik ini. Kita membuat jurnal ini dengan tujuan untuk mengantisipasi dari peraturan rektor yang mewajibkan mahasiswa S2 itu persyaratan lulus itu harus membuat jurnal. Nah, hanya jurnal dikatakan kan tidak ada proceeding. Sebelumnya ada proceeding ya. Nah, kali ini hanya jurnal, tapi jurnal itu pun tidak dikatakan bahwa terakreditasi, bereputasi atau Q1, Q2 dan lain-lain ya. Tidak ada dituliskan di situ. Nah, oleh karena itu pemikiran awal kita tadi coba untuk bergabung dengan IGTech atau jurnal-jurnal Makara gitu kan. Tapi karena kemungkinan mahasiswa kita banyak gitu ya, mungkin nggak ketampung juga ya karena penerbitan dari jurnal IGTech dan Makara itu kan waktunya kan, temponya kan ada beberapa per tahun berapa kali dan berapa muatannya begitu kan. Nah, agar semangatnya kan agar tidak terjadi bottleneck gitu ya, agar lancar. Nah, kita berusaha untuk membuat jurnal keteknikan ini selain untuk menampung karya-karya mahasiswa S2, S3 dan lain-lain, juga mungkin suatu awal untuk jurnal ini menjadi besar gitu. Awal nanti dibesarkan jurnal ini agar menjadi populer, lebih populer lah ya. Mungkin kesempatan ini sangat baik sekali karena sesuai dengan aturan Pak Rektor juga baru mungkin udah lama ya, mungkin 2 tahun lalu ya, tapi kali ini kita mau mencoba untuk membuat itu. Nah, semoga kita bisa bekerja sama semuanya, masing-masing departemen, gimana agar jurnal ini bisa berjalan baik dan kita kembangkan bersama-sama agar jurnal ini menjadi lebih populer, lebih bermakna, lebih syukur-syukur bisa terakreditasi dengan baik, diakui oleh internasional gitu ya. Nah, saya rasa itu aja ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik ya. Kebetulan ini dosen-dosen muda-muda semua ini. Jadi saya ya fakultas sangat berharap lah kepada para dosen muda ini ya. Jadi agar semua bisa membesarkan jurnal ini. Oke, dari saya rasa itu saja Pak Jaka, tolong dilanjutkan saja ya. Terima kasih banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yanuar. Mungkin dari Pak Nyoman ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih Pak Jaka, Fajar dan teman-teman semua. Saya pikir tidak banyak yang bisa ditambahkan. Tadi sudah sampaikan Prof. Yanuar mewakili Pak Dekan, memang semangatnya untuk awalnya untuk istilahnya menjadi media ya, luaran untuk teman-teman S2 nanti, walaupun tetap ya harapannya kalau yang memang penelitiannya bagus bisa ke Q1 ke Q2 gitu ya, artinya kan itu kan lebih baik, tapi sebagai alternatif kalau memang kemudian sudah ke sana sini bahkan ke IGTech mungkin ya itu belum bisa, ini bisa menjadi secondary atau tertiary option gitu ya. Tapi semangatnya memang tidak hanya sekedar menjadi
penampungan ya, tapi seperti yang disampaikan Prof. Yanur tadi bahwa ke depan ini kalau bisa seperti Agitek lah ya, perlahan-lahan bisa meningkat, tentu dengan seiring artikel yang berkualitas gitu ya. Bagaimana kemudian nanti paling tidak penulisnya ya ini bisa berkolaborasi, tidak mesti harus mahasiswa S2 sendiri gitu ya, atau dengan pembimbingnya, tapi mungkin bisa kolaborasi dengan jejaring di luar ya, artinya mungkin profesornya punya link dan sebagainya, itu mungkin bisa ditawari ya, mirip-mirip dengan syarat hibah gitu ya, Q1 dan sebagainya, harus ada mitra istilahnya. Nah, saya pikir ini akan jadi awalan sebagai basis tadi ya, pelan-pelan memang kemudian bisa merangkak, kemudian terakreditasi, syukur-syukur seperti Agitek ya nggak apa masalah, kita mulai ya, yang penting mulai. Cuman memang kemudian tantangannya nanti tiap departemen, artinya ya ini tadi sudah banyak tim muda gitu ya, yang memang harapannya lebih powerful, lebih cepat gerakannya gitu ya, karena memang tantangan di jurnal kan editorial board ya, nanti bagaimana kemudian bisa menyusun tim yang solid, kompak gitu ya, kemudian juga selain artikel yang masuk, nah ini yang nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama, triknya seperti apa, tiap departemen gitu ya, mungkin akan berbeda karakteristiknya. Begitu mungkin namanya Pak Fajar, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Di sini juga ada pengarah kita, selain Prof. Heri ada Bu Eni dan Pak Ali yang kebetulan berhalangan hadir. Mungkin persingkat waktu, langsung saya sedikit paparkan apa yang kira-kira akan kita kerjakan dalam bulan-bulan ke depan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, Prof? Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan kick off meeting ya untuk tim pembuatan jurnal-jurnal internasional keteknikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Yanuar dan Pak Nyoman secara lugas bahwa motivasinya adalah karena kita ingin menjalankan peraturan yang memang sudah dikeluarkan oleh Rektor Universitas Indonesia pada tahun 2021 nomor 5 yang sempat direvisi pada pasal 25 yang menyatakan bahwa untuk program magister jalur kuliah itu mewajibkan mahasiswa untuk menghasilkan satu makalah ilmiah. Nah, di sini satu makalah ilmiah itu salah satunya definisinya yaitu jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Ya, jadi di klausul ini menyatakan bahwa jurnal internasional tidak harus terindeks atau tidak harus memiliki kriteria akreditasi dan lainnya. Jadi kita bisa menggunakan klausul ini sebagai salah satu media bagi mahasiswa S2 kita untuk mendiseminasikan hasil publikasinya. Tapi tentunya memang ada beberapa mahasiswa yang memang outstanding, jadi mungkin bisa berkompetisi dengan peneliti lain atau dosen di UI ya. Jadi bisa submit di jurnal Q1 dan Q2. Atau mungkin di jurnal yang memang sudah established di FT, yaitu Agitek, Makara Journal of Technology, atau bisa submit di jurnal Smart City dan sebagainya. Tapi kita asumsi bahwa tidak semua mahasiswa memiliki potensi untuk bisa publish di jurnal-jurnal tersebut. Dan tentunya waktu publikasi jurnal tersebut memiliki waktu yang cukup banyak. Sehingga ini yang menjadi motivasi Fakultas Teknik untuk membuat jurnal-jurnal internasional yang nantinya bisa menampung karya ilmiah dari program magister kita yang jumlahnya sangat banyak, terutama dari jalur kuliah seperti itu. Tapi tentunya tidak juga mengorbankan kualitas karena memang kedepannya kemungkinan jurnal-jurnal yang akan kita buat ini akan kita sesuaikan dengan standar-standar jurnal internasional yang ada. Misalkan minimum yaitu punya ISSN atau terindeks Google Scholar dan akan lebih baik lagi ke depannya bisa terindeks Scopus seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu memetakan skop keilmuan apa yang ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
kita memiliki 7 departemen: elektro, mesin, metalurgi, sipil, industri, kimia, dan arsitektur. Dan kita juga sudah melihat bahwa yang memiliki established jurnal hanya departemen arsitektur. Jadi mereka sudah memiliki interiority dan smart city. Jadi mahasiswa S2 dari departemen arsitektur bisa menyalurkan hasil penelitian mereka untuk syarat kelulusan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, untuk departemen-departemen lain, rencananya kita akan membuat jurnal-jurnal yang sesuai dengan skop keilmuan yang tentunya kita sesuaikan dengan departemen-departemen yang ada di Fakultas Teknik UI. Misalkan dari elektro, kita berencana untuk membuat satu jurnal yang skopnya meliputi seluruh prodi di DTE. Kemudian untuk teknik mesin juga kita membuat satu jurnal juga untuk teknik mesin dan perkapalan. Kemudian dari metalurgi dan material kita membentuk satu jurnal. Kemudian dari teknik lingkungan juga kita membentuk satu jurnal yang skopnya bisa dari teknik sipil dan teknik lingkungan. Kemudian dari teknik industri juga karena mahasiswanya yang kita petakan cukup banyak, jadi dapat membentuk satu jurnal yaitu jurnal di bidang teknik industri. Dan dari teknik kimia juga kita bisa proyeksikan membentuk satu jurnal khusus untuk teknik kimia dan teknik bioproses. Nah, bagaimana untuk program studi yang memang tidak bernaung di bawah departemen, untuk teknik energi dan perencanaan wilayah kota, untuk teknik energi kemungkinan bisa masuk ke teknik jurnal yang kita bentuk untuk teknik mesin dan teknik material atau teknik lain yang terkait. Kemudian untuk perencanaan wilayah kota bisa masuk ke skop sipil dan bisa masuk ke skop yang jurnal dimiliki oleh Departemen Arsitektur yang memang sudah well established. Jadi rencananya akan ada 6 jurnal baru yang akan dikomandoi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini kita sudah memetakan PIC per jurnal. Jadi dari Departemen Elektro ada Pak Gede, ada Pak Catur. Di sini saya sudah lihat ada Pak Gede, tolong bantuannya Pak Gede. Kemudian di sini dari teknik industri. Terima kasih Pak Gede. Semoga lancar ke depannya. Kemudian ada dari teknik industri ada Pak Manajer, kemudian ada Pak Dendi. Siap ya Pak Dani, Pak Dendi. Pak Dendi kira-kira mungkin bisa disampaikan. Kemudian dari teknik kimia bioproses ada dari Pak Ibad, kemudian ada Pak Kenny. Nah, ini kita lihat di jurnal di ADPPRI yang mengelola jurnal UI bahwa di teknik kimia sebetulnya sudah ada jurnal bioproses. Nanti kita kembalikan lagi ke Pak Kenny dan Pak Ibad apakah mau diteruskan jurnal tersebut dengan memperluas skop atau mau membuat jurnal yang baru. Kemudian di DTS ada Pak Bastian, Pak Adiraga, mohon bantuannya. Kemudian dari material, saya juga nanti ikut berkecimpung dalam pembuatan jurnal dan Pak Adam. Mohon bantuannya Pak Adam. Kemudian siap Pak Adam. Kemudian dari mesin kapal ada Pak Sihan dan Pak Rido. Nanti mohon bantuannya Pak Sihan dan Pak Rido. Nanti insya Allah yang energi mungkin bisa masuk di mesin dan kapal juga. Nah, kita lihat proyeksi publikasi per jurnalnya. Jadi kita petakan jumlah mahasiswa angkatan 2021 yang jatuh di bawah kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah untuk kelulusannya. Jadi di elektro itu DTE ada 135 mahasiswa. Kita proyeksikan sekitar 80% untuk ini ya, untuk publikasi di jurnal yang kita buat, yaitu sekitar 120. Iya. Decisionnya apa ya? Kemudian dari teknik industri ada 131 mahasiswa, jadi kira-kira nanti ada 110 artikel per tahun. Kemudian dari teknik kimia, dari teknik sipil, dari teknik material dan mesin kapal masing-masing 30, 270, 35, sehingga kita proyeksikan jumlah artikel per tahun itu sekitar 550 sampai 565 jurnal. Dan kalau kita lihat, kalau ini kita paksakan ke jurnal-jurnal yang memang sudah ada di Fakultas Teknik akan tidak feasible. Kemudian jika kita bebaskan mereka untuk mencari jurnal di luar, kemungkinan mereka akan lebih panjang masa kelulusannya. Sehingga
nanti jadi presiden tidak baik untuk program studi S2 di Fakultas Teknik. Sehingga dengan adanya jurnal baru ini kita bisa dalam tanda kutip tidak mempermudah mahasiswa untuk lulus, tapi juga kita tetap memenuhi standar yang ada dan tetap berpegang pada SK Rektor yang ada, tetapi juga kita tidak mempersulit mereka untuk lulus seperti itu. Sehingga program S2 di Fakultas Teknik bisa lebih atraktif di mata calon mahasiswa seperti itu. Nah, ini timeline-nya. Jadi kita proyeksikan dalam 8 bulan ke depan, 8 sampai 10 bulan ke depan. Jadi dalam 2 bulan ke depan, saya minta masing-masing PIC untuk menunjuk atau memilih editor dan managing editornya. Kami sarankan bahwa PIC-nya sebaiknya sekaligus sebagai chief editor dan managing editornya. Untuk nantinya bisa dikondisikan kemudian seperti itu. Kemudian nanti PIC-nya, chief editor dan managing editornya nanti akan memilih editorial board dan reviewer. Di sini kita mencoba berkaca pada jurnal-jurnal yang sudah ada di UI, bahwa seringkali editorial board itu sekaligus bertindak sebagai reviewer. Jadi di sini editorial board disarankan untuk kolega-kolega mayoritas dari luar negeri. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengontak rekan-rekannya yang dari luar negeri untuk bisa menjadi editorial board sekaligus sebagai reviewer dari jurnal kita. Kemudian Bapak Ibu juga silakan memilih judul jurnalnya. Nama jurnalnya kita bebaskan. Kalau bisa jangan memakai dari pesan ADPPRI bahwa jangan memakai Indonesian Journal of, karena ketika kita memakai Indonesian Journal of, nanti ketika kita mendaftarkannya ke indeks Scopus dan sebagainya akan terkendala masalah scope. Jadi kalau bisa dipilih nama jurnal yang unik dan bisa mencerminkan keilmuan secara lebih spesifik. Kemudian pada bulan Juni-Juli, insya Allah ketika kita sudah fix dengan PIC-nya, editornya siapa, editorial board-nya siapa, kemudian judul jurnal, kemudian logo nanti bisa dibantu oleh Humas UI. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan kira-kira logonya seperti apa, nanti akan kita akomodasi seperti itu. Kemudian setelah fix ini, kemudian kita sama-sama ajukan proposal ke ADDPRI karena nantinya kita menggunakan server dan skema atau format dari ADDPRI. Mengapa kita menggunakan ADDPRI? Karena ADDPRI ini memiliki sistem yang dinamakan Scholar Hub. Scholar Hub itu merupakan pengelolaan jurnal terpadu, jadi kita tidak perlu membuat website dari awal dari nol. Jadi kita hanya tinggal menggunakannya saja. Tapi kita memerlukan pelatihan juga ya, kita memerlukan pelatihan bagaimana mengelola jurnal. Ini insya Allah akan kita adakan kerjasama dengan ADDPRI pada bulan Agustus dan September. Kemudian insya Allah ketika ini selesai, kita sudah establish dengan website dan sebagainya, kita bisa mulai open submission untuk mahasiswa yang akan lulus 1,5 tahun. Prediksi kalau angkatan 2021, ketika mereka ingin lulus 1,5 tahun, berarti mereka sudah mengambil tesis pada semester ganjil 2022-2023. Sehingga pada akhir 2022 kita sudah buka open submission pada bulan Oktober dan November, sehingga kita bisa launch publikasi pertama kita pada tahun Januari 2022, insya Allah. Nah, ini sistem pengelolaan jurnal dari DADPPRI, Direktorat Administrasi Pengelolaan Penelitian dan Riset di UI. Mereka memiliki UI Scholars Hub. UI Scholars Hub itu manajemen pengelolaan jurnal terpadu. Kita bisa memilih UI Scholars Hub atau pengelolaan jurnal mandiri, tapi karena jurnal yang akan kita launch cukup banyak dan mungkin keterbatasan sumber daya juga, maka kemarin kita disarankan untuk memakai UI Scholars Hub.
Nah, di sini kita nanti akan memakai database mereka, kemudian kita memakai server mereka, dan kita nanti akan dipandu oleh mereka bagaimana kita melakukan pengelolaan jurnal dari nol. Jadi nanti mereka akan membantu membuatkan flow, kemudian mereka akan membantu membuatkan template dari website, kemudian mereka juga akan membantu melakukan pelatihan-pelatihan nanti kalau Bapak Ibu memiliki wirada atau akan mencalonkan wirada dari mungkin apa namanya, mungkin nanti ke depannya nanti akan besar, nanti akan mencalonkan staf PKWT, nanti mereka yang akan dilatih. Tentunya para chief editor dan managing editor juga akan dilatih untuk mengelola jurnal ini. Nah, dalam 1 bulan ke depan, Bapak Ibu PIC, kami minta untuk mulai menyiapkan daftar editorial board. Boleh dari fakultas teknik, dosen-dosen bisa dimanfaatkan, tetapi kita harapkan misalkan dari 10 editorial board, misalkan 6 atau 7 bisa dari kolega-kolega Bapak Ibu dari luar negeri sebagai editorial board, sekaligus juga sebagai reviewer. Meskipun nanti teknisnya yang mereview nanti ya ujung-ujungnya nanti kita-kita juga seperti itu. Karena nanti ini akan penting agar bisa di-acknowledge sebagai jurnal internasional. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan ajuan struktur tim dari struktur tim dan judul jurnal. Struktur timnya siapa saja, siapa chief editornya, siapa managing editornya, atau bisa gabung chief dan managing, kemudian perlu wirada berapa, kemudian perlu layout editor atau proof editor spesial atau tidak. Biasanya kita menggunakan Humas untuk desain-desain misalkan logo dan sebagainya. Kemudian flow SOP nanti kita sama-sama, nanti saya coba konsultasi dengan lebih lanjut dengan DAD PPRI mengenai flow yang sesuai dengan Scholars Hub mereka. Seperti itu. Nanti akan ada pelatihan berbasis open source jurnal. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajukan SDM yang diperlukan. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Prof. Mahmud dan Pak Ajib sebagai manajer SDM FT untuk memetakan apakah per jurnal itu perlu 1 tenaga PKWT atau mungkin nanti per 2 atau per 3 jurnal nanti perlu 1 tenaga PKWT, karena untuk mengakomodasi ratusan jurnal itu merupakan kerja full time job, sehingga memang perlu tenaga yang memang dedicated untuk ini, seperti itu. Nah, ini contoh struktur tim per jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih siapa chief dan managingnya. Saran saya PIC yang sekarang ini sebagai chief dan managing editornya. Silakan Bapak Ibu berembuk siapa sebagai chief, sebagai managing, tugasnya sama. Yang chief itu lebih keluar, yang managing itu lebih ke day to day operation. Nanti ada editorial board. Nanti chief yang mengirimkan surat dengan bantuan format dari kita, ya nanti ada sekaligus reviewer, apakah mereka bersedia. Pengamatan saya, editorial board ini merupakan salah satu posisi yang di mata researcher itu baik, apalagi jurnal internasional, jadi tidak ada masalah ketika seseorang ditunjuk menjadi lebih dari 1 editorial board. Kemudian sekretariat nanti bisa diajukan butuh tenaga berapa, kemudian nanti dari desainer dan web administrasinya akan dibantu oleh Humas dan mungkin ada staf yang dedicated seperti itu. Jadi yang kami minta mungkin yang pertama ada chief managing editornya siapa, editorial boardnya mayoritas dari luar negeri siapa, kemudian dari sekretariat perlu berapa sumber daya manusia, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah editorial board. Nanti kalau memang kesulitan untuk mengontak, nanti akan kita bantu untuk surat resmi dari Fakultas Teknik, atau mungkin kalau bisa personal, kami akan sangat berterima kasih jika rekan-rekan dari luar negeri bisa bertindak sebagai editorial board, seperti itu. Nah, ini contoh skema flow atau SOP pengelolaan dari apa namanya salah satu jurnal di ADPPRI. Jadi di sini section editor atau managing editor nanti lebih ke internal. Jadi ada flow-nya di sini. Jadi pertama dari submisi, kemudian nanti oleh
chief editor nanti disaring apakah pantas untuk masuk jurnal atau tidak. Ketika pantas untuk masuk jurnal maka akan dilewatkan ke managing atau section editor ya, yang kemudian akan menyampaikannya ke reviewer A dan reviewer B. Kemudian ketika diterima nanti akan ada tahap editing. Tahap editing ini dilakukan oleh managing editor sekaligus oleh sekretariat. Jadi mungkin bagian layoutnya, bagian copy editnya nanti oleh sekretariat, bagian proofreadingnya nanti akan kita menggunakan jasa proofreading profesional yang mungkin Grammarly dan sebagainya. Kalau Enago Scribendi agak lama dan mahal, mungkin kita bisa menggunakan Grammarly yang paketnya per tahun seperti itu. Kemudian nanti setelah oke, nanti dikembalikan lagi ke chief editor yang akan mengissue edisi yang berkenaan dengan manuskrip yang diterima pada isu tersebut. Kira-kira seperti itu flow-nya. Atau kalau mungkin ada modifikasi silakan, nanti akan kita sediakan format untuk pengelolaan. Tapi kalau mungkin ada kekhususan, mungkin kalau di elektro mungkin bidangnya terlalu banyak, mungkin nanti Pak Gede atau Pak Catur ingin menunjuk ternyata di dalamnya ada managing editor yang lebih banyak, silahkan, nggak ada masalah ya. Jadi ini defaultnya, tapi kalau masing-masing departemen mungkin memiliki kekhususan sendiri, misalkan teknik industri karena jumlahnya banyak, jadi mungkin nggak bisa managing editornya nggak bisa sendiri ya, mungkin nanti bisa dibantu oleh chief editor sekaligus seperti itu. Jadi ini tergantung pada masing-masing departemen, tapi akan kita sediakan SOP yang default seperti itu. Nah ini job desk-nya sudah kita buat, bisa diambil dari job desk di sini untuk SOP-nya atau bisa memodifikasi sendiri. Nanti akan kita bantu dalam bentuk dokumen seperti itu. Jadi di sini chief editor itu dari tugas-tugasnya menerima manuskrip, menentukan layak tidaknya. Kemudian dari tugas ini juga chief editor bertugas untuk selalu mengupdate ke editorial member atau editorial board mengenai proses review atau kondisi dari jurnal saat ini. Kemudian yang lebih day-to-day administration ke managing editor, mereka mengawasi kualitas, kemudian mengawal proses review antara reviewer dan author. Kemudian ada copy editor, layout editor, proofread editor. Ini biasanya kalau tenaganya tidak banyak, ini dibantu oleh administrasi atau sekretariat. Khususnya untuk copy dan layout ini nanti bisa dibantu oleh Wirada atau mungkin ada mahasiswa S2 atau S3 yang bisa kita perbantukan di sini. Kalau proofread ini biasanya ditangani oleh chief dan managing sekaligus, tapi lebih kepada monitoring pengecekan dari grammar yang memang sudah dilakukan otomatis oleh perangkat lunak yang memang digunakan untuk mengecek tata bahasa dan sebagainya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Nyoman, Prof Yanuar dan Bu Eni, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu PIC sekalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, mohon maaf tadi saya posisi terima telepon dari Pak Surya terkait Alitein, jadi agak telat sedikit Pak Fajar. Oke. Jadi saya di sini kapasitasnya sebagai apa ya? Saya kapasitas di sini sebagai Pak Tole katanya ya. Jadi untuk menggawangi bagaimana supaya jurnal internasional di bawahnya FT ini terbentuk begitu kira-kira. Tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar sudah cukup bagus begitu. Cuman mungkin beberapa ada masukan kali ya, karena mungkin saya pengalamannya, experience-nya di IG Tech, tidak ada salahnya juga kalau jurnal yang akan dibentuk ini mengadop apa yang sudah dilaksanakan very well oleh IG Tech. Jadi biar tidak confusing, whatever pakai OJS 2 atau 3, itu technically yang nanti akan dilakukan begitu kira-kira Pak Fajar.
Terus karena kan kita mau maju ke depan ya gitu, mau maju ke depan supaya jurnal ini jadi gitu. Tadi sebelum presentasi di sini tadi Pak Fajar sudah menyampaikan belum ya untuk kriteria jurnal internasional dianggap oleh Indonesia khususnya itu seperti apa gitu. Udah ada belum ya? Sorry karena tadi saya kelewatan. Kalau sudah ada bagus banget. Kalau belum mungkin sounding saja ke Bapak. Ini yang ibu saya saja ya kayaknya ya. Bapak-bapak. Oke, belum ada ya Pak Fajar ya? Ya, mungkin sekilas aja Bu. Jadi tadi memang dari ADPPRI mencaratkan bahwa memang editorial board-nya memang harus dari luar negeri seperti itu sebagian besar. Yes, itu wajib. Jadi mungkin Dokter Nyoman juga ada di sini lebih tahu detail juga. Jadi kalaupun kita jadi begini nih kawan-kawan semuanya, kemarin beberapa hari yang lalu ya atau sekitar 1-2 minggu yang lalu saya diundang oleh Pak Dekan, Prof. Heri dan Fajar begitu untuk membuat jurnal internasional di bawah FT yang mana ini sebagai salah satu way out untuk mempercepat atau mengakomodir SK Dekan terbaru bahwa S2 bisa lulus jika memiliki publikasi internasional. Oke, dan ini jurnal yang akan kita bentuk pastinya nanti berbayar. Jadi langsung state di depan bahwa jurnal ini berbayar ya gitu, berbayar gitu. Kemarin dijadwalkan di awal 3 juta, terus saya sampaikan ke beliaunya karena ini paling sebutannya adalah kuartil 4 atau Q4, mungkin kalau 3 juta terlalu mahal gitu. Sedangkan IGTech sekarang statusnya Q2, kita sekitar 8 juta. Anyway, jadi struktur yang dibentuk pastinya saya sounding sedikit kali ya untuk I don't know how to share. Open share tray ini apa ya? Kan Bu kalau mau share. Mau share apa? Share PowerPoint itu di mana? Kok proposal LTIN ya? Desktop ya? Saya dikasih ini nggak untuk bisa share nggak? Bisa, di kanan atas Bu. Share. Share, di nggak tahu tuh. Saya jarang pakai MS Team guys. Tadi kenapa nggak pakai Zoom ah? Atau filenya saya ini kan open share train ya di mana? More action ya? Nggak ada bisa di more action. Show conversation, raise hand. Di chat aja bisa Bu. Di chat nanti di chat. Di chat. Kemudian di ini. Di mana sorry? Bisa add file di situ. Di mana posisinya? Chat di atas, ada people, ada chat. Kemudian chat, yes, terus? Kemudian ada ini, attach files. Attach. Ya. Kalau mau share bisa di atas ada share. Sebelah mic ada share. Sebelah mic ada share. OneDrive PowerPoint. Sebetulnya filenya udah saya buka, tapi kok nggak ini? Nggak tahu caranya. Oke, mana tadi proposal LTIN? Nggak tahu tuh saya. Sorry Gaptek, saya kirim ke ini aja kali ya. Atau saya bacain aja, itu gimana enaknya ya? Boleh dikirim aja Bu, dikirim nanti kemana? Saya coba buka di chat. WhatsApp group ya? Oh bisa juga coba. Oke. Coba tolong dibukain Pak Fajar dari situ ya. Ya. Atau saya masukin ke jurnal FT ya. Boleh. Mas Alam bisa dibuka ya. Oke, next time kalau rapat mungkin usul pakai Zoom ya kali ya Pak Fajar, biar agak ringan ininya. Baik. Oke. Kalau nggak ada Zoom boleh pakai Zoom saya nanti. Ini tadi hanya baru buat sementara, jadi mungkin masih nggak bagus ya. Tapi hanya untuk masukkan ke kolega semuanya bahwa boleh tolong dibuka. Udah saya share di grup. Siapa yang bisa bantu share? Ya sedang di share Bu. Yes. Mas Alam bisa bantu share? Oke. Pak Fajar, SK-nya lagi berjalan ya atau sudah dibuat atau bagaimana? SK-nya nanti aja karena kita belum tahu posisinya sebagai apa begitu. Kalau boleh usul, belum kan? Atau masih draft ya? Sudah berjalan ya, Prof. Yanuar. Sepertinya sudah. Oh, ada Prof. Yanuar ya? Ada.
Belum di-share ya? Oke. Sambil menunggu untuk share dari ini kan jurnal kriteria jurnal internasional dari Dikti gitu atau dari Indonesia begitu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kenapa kok hari ini atau segera mungkin untuk dibuat meeting bersama kawan-kawan sekalian, karena pastinya untuk membuat jurnal internasional ini memang lebih ke teknis ya awalnya begitu, dan kolegial luar negeri sangat diperlukan. Itu kenapa dari kawan-kawan saya pilih memang cowok-cowok atau bapak-bapak khususnya untuk setiap departemen dengan background S3 yang dari negara yang berbeda gitu. Karena saya harapkan kawan-kawan semua bisa mengajak, tadi sudah disampaikan Pak Fajar, tapi mungkin belum begitu clear. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kriteria jurnal internasional itu next, siapa yang display ya? Oke, jadi Saya, Bu, ya. yes, siapa Fajar ya? Iya, iya. Oke, Fajar. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan atau sudah semuanya tahu juga, tapi ini mengingatkan kembali, jadi sesuai Permen Ristek Dikti tahun 2017 bahwa jurnal itu pastinya harus ditulis dalam bahasa resmi PBB ya, pastinya kita bahasa Inggris, memiliki ISN, terus namanya karya ilmiah pasti memiliki kaidah ilmiah dalam penulisan atau disebut dengan scientific writing, terus memiliki terbitan online. Itu kenapa kita perlu website dan teman-temannya whatever pakai OJS 2 atau OJS 3. And then yang terpenting yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Dewan Editor itu harus berasal dari paling tidak 4 negara begitu. Kalau kemarin waktu sounding sebentar saya hanya 5 negara, 2 benua itu paling tidak ya gitu. Tapi ini aturan resminya 4 negara itu paling tidak. Jadi kenapa kok saya memilih bapak-bapak sekalian untuk masuk duduk di sini dengan background lulusan S2 atau S3 dari beda negara. Saya harapkan kalaupun dengan background begitu akan lebih menyumbang berkontribusi banyak dewan editor dari luar negeri, alhamdulillah. Andai kata tidak pun, boleh dicari kolegial yang biasa ketemu di conference atau lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa bapak-bapak bisa mendapatkan itu. Bapak-bapak atau adik-adik ya sebutannya, ini masih muda-muda. Oke, terus itu yang terpenting tadi. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Jadi kalau we call it sebagai international journal itu at least memang tidak Indonesia. Bagaimana caranya? Berarti harus dibuat collaborated paper. Jadi awal dulu Agitek dibangun itu dengan help ya, dengan pertolongan gitu. Kolegial saya WA ke kawan-kawan saya UK, Kanada, Brunei, Malaysia dan lain sebagainya, tolong submit ke jurnal ini begitu. Kalaupun Anda tidak punya paper, saya tawarkan untuk kita buat collaborated paper. Itu kira-kira teknisnya begitu. Terus kemudian jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Dikti harus mengikuti kriteria yang tadi sudah disebutkan di atas. Next, Pak Fajar. Berapa slide ya, nggak tahu nih. Berapa slide? Oke, jadi indikator jurnal internasional diterbitkan oleh asosiasi profesi di dunia, bisa perguruan tinggi, penerbit. Jadi untuk kita FT pastinya sudah sangat eligible. Untuk sounding juga Agitek itu masih di bawahnya FT. Jadi kalaupun jurnal yang baru ini pasti di bawah FT. Kemudian terindeks oleh pemeringkat internasional seperti SGR gitu atau basis data internasional yang ternama, misalnya indeks Copernicus internasional gitu. Ini lambat laun akan ke Scopus, chemical abstract dan lain sebagainya. Tapi one by one ya, step by step gitu. Terus kemudian alamat jurnalnya bisa ditelusuri secara baik, bisa diakses dimanapun, kapanpun, 24 hours gitu ya, tidak mengenal dari negara mana, harus accessible. And then dewan editor dari jurnal dapat ditelusuri secara daring juga, tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak ataupun di edisi yang di website. Jadi harus sama persis, penulisannya juga harus sama persis dengan titel universitas. Cukup ya, jadi hanya dengan titel, nama beliaunya, terus universitas, sama negara, is enough. Gitu. Kalaupun itu harus konsisten ya, dari depan, dari nama chief editor, managing, sampai dewan editornya harus begitu, tata penulisannya. Kemudian proses review pastinya dilakukan whatever, boleh single blind, boleh double blind, up to you. Selama ini kalau di Agitek kita menggunakan double blind, jadi author tidak tahu siapa reviewernya, reviewer juga tidak tahu itu paper milik siapa. Jadi kami harapkan juga jurnal yang akan kita buat boleh double blind, boleh single blind, depending on the situation ya.
Terus jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar. Jadi karena kita baru di awal, mungkin untuk jurnal yang baru nanti kita akan buat, misalnya untuk Interiority dalam setahun 2 tahun seingat saya sudah terindeks Scopus dan dia awalnya hanya sekitar 5 paper ya gitu. Kalau Agitech dibangun di awal tuh 10. Jadi 10 artikel dalam satu isu. Kalau Interiority satu isu sekitar 5 artikel atau malah setahun cuma 2 kali begitu. Jadi itu harus diputuskan nanti tergantung dari jurnal yang akan kita bentuk gitu kira-kira. Terus kemudian jumlah artikel tadi wajar, oke, tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal diragukan. Jadi bisa ditelusuri, selama bisa ditelusuri dan tervalidasi, oke. Next, Pak Fajar. Habis ya? Oh masih ya, oke. So karya ilmiah, apa ini ya? Karya ilmiah, proceeding kita tidak proceeding, jadi maunya Pro Heri langsung ke jurnal internasional. Itu kenapa kita perlu duduk di sini untuk saling bekerja sama supaya menjadi jurnal internasional yang baik, bahkan mungkin bisa melebihi Agitech, begitu. Lebih baik dari Agitech atau mungkin setara dengan Agitech. Oke, penulis sedikitnya 4 negara, tadi sudah disebut ya, jadi itu penting untuk menjadi kriteria kita, jadi jangan sampai Indonesia, UI gitu ya. Jadi tugasnya Pak Managing sama editor in chief termasuk mengatur supaya paper itu yang terbit begitu aturannya. At least kalau zaman saya waktu Agitech kita menggunakan aturan 50-50, artinya 50% paper dari luar negeri, 50% paper dari Indonesia. Oke, karena seiringnya waktu berjalan boleh jadi 70-30 ataupun collaborated paper itu kita consider sebagai luar negeri paper. Next. Oke, terus seperti gini. Oke, jurnal yang memiliki kriteria namun mempunyai faktor dampak impact 0. Nah, ini namanya juga baru. Jadi nanti untuk jurnal yang akan kita bangun masuk Q4 yang tadi sudah saya sebut. Jadi nanti perlahan-lahan SOP-nya adalah kawan-kawan mencari teman-temannya, WA dulu personal, kemudian kalau sudah oke mau boleh secara formal diundang juga boleh seperti apa, dan untuk tidak mengikat Pak Fajar mungkin SOP surat pengundangan itu tidak harus dari top ke bawah gitu ya, tidak harus semua dari Pak Fajar, enggak juga. Jadi biarkan kawan-kawan kita yang sudah kita tunjuk PIC untuk masing-masing berkreasi untuk mengundang dengan caranya tuh boleh. Next, terus ini kurang ya. Oke, next. Ini apa? Ini yang tadi sudah, jadi seperti itu kira-kira kawan-kawan. Jadi di OAJ ini awal-awal ya waktu Agitech belum terindeks Scopus, jadi awal-awal kita memiliki jurnal dan kita submit ke masing-masing abstrak Campfinder, di OAJ dan lain sebagainya, dan beberapa juga ada yang beli. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Next, udah habis ya. Oke, ini Scopus, nanti ini masih dalam jangka yang panjang, tapi tidak apa-apa. Agitech terindeks Scopus dalam 2 tahun, karena memang kita, waktu itu kita tahun 2010 dibentuk, kita setahun itu 2 kali isu. Jadi satu isu tuh 10 paper. Artinya dalam 1 tahun kita hanya 2 berarti 20 ya, 20 paper dalam 1 tahun. Dengan cara tadi help gitu. Jadi konsistensi untuk jumlah paper, jumlah halaman, template, kemudian format, kemudian gambar, layout di depan harus fix di awal, dan kalaupun mau berganti boleh. Jadi aturan dikti ini kalau mau berganti boleh, tapi harus berganti yang menjadi lebih baik ya. Namanya berganti menjadi yang lebih baik begitu kira-kira. Next. Kayaknya udah habis deh. Untuk oke, thanks. Boleh ditutup Pak Fajar. Jadi kira-kira begitu kriteria awalnya. Jadi tadi kalau sudah disampaikan Pak Fajar bagaimana ini, jadi sekarang ini tadi sudah disampaikan juga bahwa 2 dosen yang dipilih dari setiap departemen akan menjadi PIC. Makanya kemarin saya minta Pak Fajar untuk di WA dulu secara personal bersedia apa tidak. Kalau bersedia berarti kita lanjutkan untuk diajak meeting, kalau memang tidak akan kita ganti di awal gitu ya Pak Fajar. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah bersedia dan hadir, tadi juga sudah diminta Pak Fajar untuk ngapain aja. Jadi sekarang langkah awalnya kawan-kawan sambil membangun, jadi kita kasih kesempatan Pak Fajar nanti untuk rekan-rekan kita juga mem-WA dulu personal. Jadi intinya itu dulu ya, intinya sambil mencari kawan-kawannya, tadi ditugaskan berapa tadi? Kalau dari aturan dikti ada 4 ya, minimal 4.
Tadi kalau Anda background-nya dari 2 negara, misalnya tadi ada yang dari US, UK, Jepang, sehingga saya coba campur-campur supaya mendapatkan kolega yang berbeda-beda. Tadi Fajar sudah bilang 6 ya gitu, kalau Anda dapatnya lebih baik dari itu juga bagus, kalau 10 misalnya 6, 7 dari luar negeri dan 3-nya dari for your department, ataupun sebaiknya memang seenak-enaknya memang dari FT ya gitu, biar mudah kerjasamanya. Untuk Agitek sendiri semuanya dari dalam ya, dari FT, tapi tidak menutup juga kemungkinan untuk Anda mengambil dari luar. Cuman sementara ini sebaiknya dari FT dulu, kalaupun dari orang dalam ya, dari departemen Anda, supaya bisa sinergi begitu. Jadi pertama-tama sekarang ini tadi apa ya, Anda berembuknya sebetulnya gampang ya, nggak usah berembuk dulu deh. Berembuk siapa mau jadi chips, jadi managing itu gampang, itu teknis. Sekarang ini yang perlu dilakukan adalah menghubungi beliau-beliaunya, teman-teman Anda gitu, mungkin mulai sekarang. Jadi ini bocoran dari saya, zaman dulu saya rapat, saya langsung WA teman-teman saya gitu, mau nggak jadi ini, saya lagi membuat ini gitu. Jadi memang saya tidak mau lama terlalu di floor di bawah ya gitu, harus segera upgrade gitu. Jadi sorry Pak Fajar kalau ayo gitu, karena targetnya Pro Heri adalah in the end of this year harus sudah jurnal ini sudah berjalan gitu. Dan tadi timeline-nya Pak Fajar juga sudah sangat bagus. Jadi sekarang ini minta tolong kawan-kawan untuk menghubungi koleganya yang bersedia dimasukkan di jurnal yang akan dibuat. Sebelum itu mungkin Pak Fajar tadi nama-nama jurnal mungkin kali ya, mungkin isu yang terpenting juga selain itu, kawan-kawan coba mencari nama yang spesifik untuk nama jurnalnya apa gitu ya. Kalau Agitek bisa dikatakan bunga rampai gitu ya, karena menghandle 7 departemen, dan itu waktu kita mau submit dikti suara-suara banyak sekali ya gitu, tidak bunga rampai lah inilah gitu, akhirnya nilainya 1, seharusnya 5 ya gitu. Tapi anyway, apapun itu Agitek sudah jadi hebat. Jadi sekarang ini kenapa kok kita minta departemen, ini akhirnya dibuat jadi 7 atau berapa Pak Fajar? 6 Bu, karena arsitektur sudah punya 2, 6 interiority ya akhirnya dan ya? smart 6 city ya? ya. Oke, 6. So kalau 6 kemarin PIC yang ditunjuk dari setiap departemen sudah 6 saja atau? 12 Bu, 12. Oh berarti memang sudah 6 ya, berarti sudah sesuai ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah sesuai, jadi PR pertama mencari nama yang spesifik untuk tadi bidang-bidang yang sudah disebut oleh Pak Fajar. Terus yang kedua adalah menghubungi koleganya siapa yang mau untuk dimasukkan gitu ya. Untuk technically emailnya seperti apa itu terserah kolega kawan-kawan, tidak harus semuanya dari atas ya gitu, nanti tidak kelamaan Pak Fajar ya. Jadi kamu jangan semuanya nanti kita siapkan, jangan. Itu nanti akan take time gitu, karena semuanya orang independen ya, sekarang kan merdeka, jadi Anda punya kebebasan untuk bagaimana menghubungi mereka dengan cara apapun itu. Intinya dia bersedia dimasukkan dan tervalidasi begitu ya. Oke, jadi kemarin si Han ada yang tanya ya, kalau dia orang Indonesia tapi afiliasi Amerika Bu, no problem. As long as afiliasinya foreigner, luar negeri boleh, sah. Menurut saya bebas ya. Jadi yang penting yang dibaca adalah bukan namanya ya, bukan any kursi ini where you from, tapi dari nama saya itu nggak penting. Yang dilihat adalah negara saya di belakang saya, gitu ya. Oke, terus ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum panjang? Kawan-kawan ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi oke, tadi apa ya, nama spesifik zona yang akan dibuat, kemudian menghubungi kolega secara personal ataupun officially via email. And then after that mungkin setelah ini Pak Fajar 2 minggu lagi baru rapat. Jadi untuk sistem yang akan dibuat, memang pastinya kita udah sebagai chief editor, sebagai managing, tidak mungkin harus mendesain website sendiri. Jadi kita memang perlu orang ya gitu. Jadi kalau tadi yang diusulkan Fajar adalah Virada, I disagree actually ya. Saya tidak setuju karena jurnal itu perlu orang yang duduk manis, memang betul-betul menekel setiap ini, karena promotnya untuk membuat jurnal tidak hanya sekedar menghubungi kolega, membuat website, terus kemudian memang awalnya promote ya. Jadi kenapa kok kawan-kawan tadi saya minta untuk menghubungi kawannya dan sekaligus promote untuk kalau ada paper prof gitu. Jadi ini kerjanya paralel. Di satu sisi siapa PIC yang bisa membuat website untuk OJS tadi, siapa yang menghandle akhirnya Fajar yang untuk mendesain websitenya? Dari ADPFRI atau siapa? Nanti dari ADPPRI sebagai ini hostnya. Kemudian kalau mengenai desain itu kan menunggu SOP dari masing-masing PIC ya Bu. Bukan desain ya, bukan desain. Apa namanya? Waktu saya diundang ke Pekanbaru itu saya termasuk mereview
10 jurnal kali ya. Jadi 10 jurnal yang dibentuk gitu, ingin jadi internasional, ingin jadi terindeks Scopus tuh gimana caranya. Jadi waktu itu pengalamannya kebanyakannya mereka jadi sekarang gini, kebanyakannya mereka sudah mengikuti OJS 2 atau 3, memang itu problemnya OJS 3. Tapi di bagian nama itu ya ada nama bahasa Indonesia campur-campur gitu. Jadi sekarang ini saya minta tolong kawan-kawan setelah mencari nama yang spesifik, menghubungi kolega, kemudian membuat introduction, kira-kira skop jurnalnya itu mengcover bidang apa saja. Ya, kemudian menyusun guide of author-nya itu seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi awal-awal mungkin seperti itu karena untuk mengcopy paste di web itu gampang, tapi teks yang harus dibuat itu dipikirkan oleh chief dan managing editor. Yes, jadi itu terpenting dulu gitu. Jadi dalam 2 minggu ke depan diharapkan sudah ada progres untuk nama, kemudian specific introduction, kira-kira kontennya seperti apa. Jadi mungkin boleh dilihat tampilan websitenya Agitek dulu deh seperti apa gitu. Jadi yang diperlukan adalah apa saja untuk home, about, kemudian guide author-nya itu disusun seperti apa dan lain sebagainya. Dan mungkin juga untuk tahap awal-awal setahun mungkin isunya mungkin misalnya 2 dulu atau 3 dulu begitu. Dan dalam satu isu boleh 5, boleh 10. Pak Fajar udah dapat data dari FT belum ya untuk terkait berapa banyak S2 yang ada di FT? Sudah ada? Tadi sudah saya share tadi sebentar saya. Oke, boleh di-sounding ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Pak Fajar, saya hanya menambahkan ini, kok jadi panjang. Dokter Nyoman, ada komentar atau masukan atau tambahan? Bapak? Ya, sudah cukup lengkap tadi dari Pak Fajar, kemudian tambahan dari Bu Eni yang bisa mempersiapkan terutama untuk teman-teman semua ya di departemen. Tinggal memang apa yang jadwalkan tadi ya sudah dibuat Pak Fajar timeline-nya, saya pikir perlu segera di follow up gitu ya untuk teman-teman, terutama pembentukan editornya dulu ya. Ya. Baru setelah editor baru penamaan itu kan perlu rapat bareng dengan editor gitu. Kalau cuma berdua mungkin belum mewakili gitu ya. Nah, sehingga itu yang mungkin perlu disiapkan penamaan, kemudian nanti juga berapa artikel gitu ya. Apakah 10 ataukah 15 misalnya gitu. Karena sekaligus untuk ini ya Pak Fajar ya, proyeksi ini kan artinya kalau 550 sampai 565 ini kira-kira yang tiap per departemen mau berapa dulu nih gitu ya. Bisa dalam berapa edisi gitu kan, setahun berapa edisi, kalau 2 kira-kira kalau cuma 10 artikel baru 20 gitu ya, padahal mungkin targetnya ya kalau kimia bioproses mungkin mendekati ya cuma 30 misalnya. Tapi untuk yang 100 ini gimana tuh, apakah perlu 3 edisi misalnya? Nah ini nanti perlu dirapatkan dengan tim editornya juga, tidak hanya berdua manajer dan chief gitu ya. Yes. Baik Pak Nyoman. Ya, silakan. Jadi ini Bu Eni proyeksinya. Jadi saya sudah cek jumlah mahasiswa per angkatan ya. 2021 yang pertama kali kena kewajiban untuk melaksanakan SK Rektor tersebut. Jadi ini angkanya. Jadi yang paling banyak memang dari teknik lingkungan, sipil dan lingkungan ada 200-an mahasiswa seperti itu. Oke, artinya jumlah publikasi setiap tahun atau setiap isunya ada berapa tergantung dari ini ya kira-kira ya, kebijakan ini juga mungkin perlu dipilih gitu, jadi tidak harus semuanya sama rata gitu. Jadi tadi mungkin langkah-langkah awal tadi seperti masukan Dokter Nyoman juga sangat bagus gitu. Jadi kalaupun dua orang berpikir masih kurang, mungkin boleh sudah mulai mencari kawan-kawan yang bisa seia sekata ya. Jadi ini clue-nya di sini adalah seia sekata dan mendukung untuk Anda bekerja dan mensupport Anda untuk Anda bekerja. Karena ini membangun jurnal internasional tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak mudah semudah yang kita sampaikan begitu. Kira-kira. Ada lagi pertanyaan kali atau gimana ya? Atau cukup? Baik Bu Eni, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan dari departemen-departemen? Atau nama-nama nanti mungkin boleh disonding juga ke kita gitu, karena nama itu penting. Misalnya kayak apa tadi ya, yang kemarin punya Pak Tole apa? Telekomania ya?
Telekomunikasi. Jadi nama-nama tidak harus panjang, tapi benchmarking bebas. Benchmarking boleh ngambil dari Elsevier, boleh ngambil dari Springer, ACS, Sage, Tyler, Francis, and anyway di macam bidang atau spesifik gitu. Kalau ini kan tujuannya untuk mengakomodir tadi dari 6 departemen ya Fajar ya. Betul. Ya. Jadi gitu. Ada Rido, Dokter Raga, perlu ketemu live-nya sekarang. Halo, nggak ada pertanyaan? Dari kimia mungkin Pak Kenny, Ibat. Cukup Bu Eni, terima kasih Bu, sangat ada ya? insightful. Yes. Mungkin ini dari saya belum ada Bu, ya. mungkin nanti diskusi dulu di internal, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ketika sudah. Yes. Nanti mungkin teknisnya, kalau misalkan dari saya ya, mungkin saya ingin bertanya sedikit ya. Kebetulan kan di teknik kimia itu on videonya, on kamera. Halo. Iya. Ya, mohon maaf ini koneksinya lagi kurang baik. Ya udah oke lanjut. Untuk sebenarnya dari bioproses waktu itu sempat mengajukan, ini sebenarnya bukan teknis untuk yang itunya, tapi untuk yang ketika pada saat awal-awal ya, itu kan kita kan harus mengajukan proposal ke ADPRI ya. Nah pada saat itu kebetulan sudah mengajukan dengan nama jurnalnya bioproses gitu ya. Nah kita rencananya tuh pengen mengubah nama menjadi ya katakan nama yang lain lah, karena gabungan antara teknik kimia dengan bioproses. Itu kalau boleh tahu bagaimana ya mekanismenya. Kemudian terkait dengan website ya itu nanti ya. Ini berarti apakah nantinya akan ada satu orang yang memang nantinya akan menghandle semuanya, semua website-website yang ada, seperti itu ya. Jadi kan katakan harus ada satu orang yang memang standby, atau nantinya setiap dari departemen yang membuat jurnal tersebut itu memiliki orang tertentu yang setidaknya fungsinya itu untuk menghandle website lah. Mencoba dari mendesain, kemudian ketika pada saat mulai masuk proses untuk submission, sampai ya selama berjalan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Eni, silakan. Oke, terima kasih. Kalau yang lain untuk menjawab boleh, silakan. Saya jawab ya. Oke, jadi kalau untuk OJS 2 atau 3 ini dia udah sistem Pak. Jadi nanti kalaupun Anda sudah membuat tentang buat jurnalnya apa-apa itu, seingat saya tinggal copy paste untuk sistem submission-nya pun sudah tersistem seperti itu. Dan sebaiknya kalau 6 itu mungkin kalau dihandle, ini teknisnya ADPRI minta kita submit proposal ke mereka ya Fajar, atau bagaimana? Betul Bu, jadi mereka minta kita submit proposal ke mereka beserta editorial board, kemudian nama jurnal, kemudian template dari logo dan guideline dan sebagainya, itu mereka perlu itu SOP-nya perlunya. Nah, mengenai tadi ada, kalau saya sudah cek juga sebetulnya di ADPPRI, ternyata teknik kimia memang sudah punya jurnal ya. Cuman mereka kemukakan ya, jadi bisa artinya di revival lagi Pak Kenny. Cuma teknisnya apakah harus mengajukan proposal lagi, nanti saya coba tanyakan ke Bu Lestari Bu Laras ya, yang memang mengurus ini. Nanti saya akan informasikan apakah harus mengajukan proposal lagi atau enggak. Setahu saya enggak ya, mungkin harus ini aja merubah layout dan sebagainya. Oke, terima kasih. Pak Fajar, sorry tanya ini. Kalau zaman dulu waktu kita Ejitek buat jurnal itu nggak perlu submit kemana-mana. Ini kenapa kok perlu submit ke ADPRI ya, untuk apa ya? Karena kita ingin menggunakan database dan server dari sana, Bu. Oh, I see. Ya. Jadi karena Oke. So artinya 6 zona yang akan kita buat cukup satu orang yang dihandle sama ADPRI atau seperti apa? Jadi ADPPRI itu hanya host dan platform menyediakan pelatihan. Nanti kita akan kedepannya akan merekrut SDM. Saya coba bicarakan lagi dengan Pak Ajib. Kita baiknya wirada atau staf yang committed, karena kalau dilihat dari load-nya, dari rekan-rekan dari Smart City, kemudian dari Interiority dan sebagainya, dan IGTech memang perlu staf yang dedicated untuk day-to-day activity seperti itu Bu. Nanti coba saya bicarakan dengan Pak Ajib, Prof Mahmud. Oke. Jadi mungkin untuk teknisnya menjawab pertanyaan Kenny,
nama tadi boleh dirubah jadi proposal karena dia jadi host. Kemudian kalau orang-orang atau dosen-dosen yang terlibat untuk sebagai dewan editor atau mungkin yang ngerti tentang IT boleh ditunjuk sama departemen atau jurnal yang akan dibuat oleh Kenny dan kawan-kawan. Begitu kira-kira. Jadi Pak Kenny, Pak Rido, Pak siapa lagi ya, Raga, Catur, mana yang belum disebut ya. Ini boleh memilih kolega-koleganya dulu yang ngerti. Tapi kalaupun kita nggak ngerti sama sekali elektronik pun ya nanti kita hire orang, gitu. Kita bayar orang. Jadi memang dalam membuat jurnal satu wajib ada chief managing. Jadi boleh combine tapi sebaiknya sih ya nggak bergabung. Jadi chief managing, dewan editor yang tadi sudah dipilih sama sekretariat yang memang menghandle untuk paper submission-nya tadi ya, meskipun semuanya online. Tapi sistem OJS itu memang tidak sehebat, I don't know sehebat apa enggak ya, karena saya beberapa mengalami ada itu dan agak-agak ya complicated sedikit gitu. Jadi mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Karena sistem mereview paper kan mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya, untuk mereview tidak cukup hanya sekali 2 kali. Kalau untuk AJT kita batasi maksimum 3 kali. Jadi kalau 3 kali sudah tidak accept juga berarti yang keempat sudah reject gitu. Jadi kalau time itu kena konsideran untuk ini. So sekarang teknisnya memang lebih siapa yang mendesain website dan lain sebagainya tadi. Makanya nama dulu, kemudian rapat dulu kali ya tadi ya, mencari teman-temannya siapa yang mau diajak, kemudian sambil Anda menghubungi koleganya, terus memfokuskan nama, terus mengajukan proposal draftnya ke ADPPR RI sambil iya gitu dulu ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan Bu, pertanyaan untuk apakah mungkin bisa digabungkan. Betul Pak Ridho, jadi kita gabungkan tapi nggak 1 orang Pak Ridho, mungkin ada lebih dari 1 orang ya. Karena kalau 1 orang mengurus 6 akan nggak kebayang itu ya. Nggak kebayang dan nanti Betul, kita Pak. jadi kacau. Jadi sebaiknya satu zona yang akan kita buat ya memiliki tim sendiri gitu. Makanya tadi itu kenapa perlu dibuat 6 gitu. Jadi timnya masing-masing jurnal perlu solid dan ini untuk tidak hanya sekedar internasional. Kedepannya kan kita harapkan juga akan terindeks sama seperti Agitek ya, terindeks Scopus. Jadi targetnya ke depan terindeks Scopus, tidak hanya sekedar jurnal internasional. Jadi mohon kawan-kawan untuk memilih kolega yang bisa mensupport kerjanya dan memilih jurnal dengan nama yang bagus, menarik dan spesifik begitu. Ada lagi pertanyaan nggak? 2 minggu ke depan mungkin baru tahu kali ya apa aja yang kesulitannya gitu. Tapi paling tidak target untuk proposal bisa siap nggak kawan-kawan? Di timeline kita jadwalkan Bu, sudah itu kira-kira bentar saya cek lagi. Mei tadi ya kayaknya ya? Iya ini bulan Juni sudah, ya akhir Mei lah ya. Kelamaan Pak. Ya, Kalau mungkin menurut saya Mei. kelamaan. Ya. Boleh. Jadi April ini paling tidak proposal sudah maju ke ADPR RI dalam in the end of April sudah kelihatan fisiknya seperti apa. Fisiknya untuk websitenya ya. Jadi April itu sudah kelihatan ininya seperti apa. Dan April udah puasa ya gitu. Jadi paling tidak Juni itu kita sudah mulai terima paper gitu Pak. Belum Bu, kita terima paper bulan Oktober. Oh lamanya. Lah kalau katanya target publikasi in the end of this year, nggak jadi? Januari Bu, ya. Oh Januari masih available? Karena kita kan targetnya angkatan 2021 ya Bu. Jadi kalau kita buka ke awalan Mei, cukup lama juga open submission. Jadi kita matangin dulu, mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan juga Bu. Karena nanti begini, sorry Pak Fajar, tadi sebagai international journal, kalau papernya hanya dari orang UI, Indonesia gitu, tidak collaborated paper, tidak boleh juga. Jadi nanti untuk tim teknis PIC-nya masing-masing jurnal ini harus benar-benar melihat atau meminta gitu autornya untuk menambahkan kolegialnya dari luar negeri ya, supaya disebutnya collaborated paper. Jadi kalaupun saya boleh usul Pak Fajar, teknisnya jangan terlalu dimepetin sama ini ya, karena nanti pasti masih banyak ada. Jadi setelah proposal jadi, PIC ini dalam 2 minggu akan kelihatan, proposal maju ke ADPR RI paling tidak dalam April ini, terus kemudian kan ADPR juga perlu waktu kan ya, terus kita pelatihan, perlu promosi juga dan lain sebagainya, dan perlu waktu menurut saya gitu. Jadi kalaupun
kawan-kawan dalam 1 bulan ini, dalam 2 minggu ke depan sih saya sih inginnya Pak Fajar usul rapatnya kalau bisa 2 minggu sekali kali ya, biar kelihatan progresnya Pak. Iya, Ya. mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali ya Bu. 1 Kita bulan lupa kepikiran, nanti Anda. kan kita kepikiran ini Bu, apa namanya, targetnya memang mahasiswa S2 ya Bu. Yes. Ya karena mahasiswa S2 itu baru mengambil tesis paling cepat semester 3 yang 1,5 tahun Bu. Semester 3 mereka itu kira-kira bulan September dan Oktober. Jadi memang kita menyusunnya basis dari itu. Tapi kalau memang mau woro-woro dari awal ya nggak ada masalah juga. Jadi Kalau saya gini Pak, untuk kawan-kawan juga ya. Jadi target itu betul kita dibuat untuk mengakomodir jurnal-jurnal dari S2 dengan adanya SK baru dari dekan. Tapi kalau andai kata orang luar negeri meskipun kita Q4 sebutannya ada yang tertarik untuk submit, why not? Karena memang kita tidak bisa sebut hanya UI saja, Indonesia saja. Jadi itu hal-hal 2 hal penting secara teknis itu harus Pak Fajar dan kawan-kawan perhatikan ya. Masukan saya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Dari rekan-rekan lain? Ada? Nanti rapatnya akan saya rekap apa yang harus dipersiapkan dalam bulan ke depan ya, sehingga mudah-mudahan sebelum Lebaran kita sudah keluar nama editorial board, kemudian nama jurnal, skopnya serta draft dari proposalnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Mungkin ditanya aja hari yang available apakah sore atau apa gitu Pak, kalau 2 minggu ke depan Pak. 2 minggu depan kayaknya terlalu singkat Bu, saran saya. Singkat ya? 2 minggu depan kesingkatan ya? Ya karena kita kan punya kesibukan masing-masing ya Bu. Coba ditanya kawan-kawan perlu berapa lama kira-kira untuk mencari dan membuat nama dan lain sebagainya tadi? Kira-kira Pak Bastian bilang terlalu singkat. Iya, ada chattingnya di mana sih tertulisnya? Saya nggak tahu. 3 minggu deh, 3 minggu itu 2 minggu setelah puasa ya. Karena terus terang kita kan 1 minggu sebelum Lebaran tuh udah pada keluar, jadi udah nggak mau mikir itu lagi. Itu kenapa kok saya tidak mau mundur 1 bulan Pak Fajar. Jadi kan ini 18 ya Bu? Kenapa? 18 April. Karena kalau puasa kan lapar juga kan, nggak mau teriak-teriak juga kan kita ya. Kita sekarang ini tanggal 28, jadi kalau rapat lagi misalnya 3 minggu lagi ya, kalau 2 minggu kecepatan oke deh, 3 minggu deh, so kok saya yang jadi ngatur. 1, 2. 18 April tuh pasti. 18 April ya? Iya. 3 minggu serius itu? Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu ketiga itu sampai tanggal 9 kan ya? 1, 2, minggu ketiga sampai tanggal 8. 3 minggu ya 18 April. Lagi 18. Oke, 18. Kita ini udah heboh-heboh mudik pulang kampung tanggal berapa guys? Tanggal 25 ya? 25 itu udah mudik-mudik tuh, udah rame tuh kan ya. Oke, 18 deh. Boleh, karena tanggal 15 tuh libur Isa Al-Masih. Jadi 18 kira cukup waktu kawan-kawan? Bapak-bapak, adik-adik? Bastian 1 bulan Bu katanya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu tanggal 25 loh guys. Udah pada pulang loh guys. Lebaran tanggal 1 loh guys. Lebaran tanggal 2 loh, 2 Mei. Ya, mungkin nanti kita lihat progresnya sambil di WA grup ya Bu ya. Jadi terserah sih. Ya. Dan ini mungkin untuk memudahkan komunikasinya adalah selain juga di jurnal FT tadi dibuat, mungkin setiap kawan-kawan perlu membuat grup sendiri kali ya untuk membincangkan, dan kalaupun mau menambahkan saya atau Pak Fajar untuk masuk di grupnya boleh, silahkan. Begitu untuk tim teknisnya. Dan saya usul dari kemarin ke Pak Fajar sebaiknya memang rapat tidak semuanya online ya, karena nggak enak, mumpung masih belum puasa, seharusnya rapatnya langsung biar dikasih konsumsi, ada minumnya begitu. Kalau rapat online ini kadang-kadang chemistry-nya kurang, usul saya. Oke. Tapi terserah nanti gimana teknisnya. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Nyoman, Prof Yanuar, rekan-rekan sekalian. Nanti setelah ini akan saya share rekap dari rapat ini, rekaman bisa diakses juga nanti di Google Drive yang akan saya bagikan. Kemudian nanti akan saya berikan list-list
to do apa yang akan dilakukan untuk rapat progres 3 atau 4 minggu ke depan. Makasih banyak rekan-rekan, makasih Pak Adam, Pak Ahmad, Sihan, Pak Bastian, Pak Catur, Bu Eni, Mbak Hera, Pak Gede, Mbak Indah, Pak Kenny, Pak Ibat, Pak Nyoman, Pak Rido, dan Pak Dani. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu ujian tengah semesternya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya live ya Pak. Yuk. Terima kasih Bapak Ibu. Udah boleh jadi ya. Ada waktu yang ini, jadi mungkin